Ya, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi dengan TikToks kita malam hari ini dengan sekuritas. Jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai market ya selama 1 minggu ini atau 5 hari ke belakang, dan juga mengikuti dari topik pembicaraan malam hari ini kita akan membahas mengenai teknik swing trading ya. Jadi bagaimana kita mencari cuan ya atau profit dengan keadaan market sekarang menggunakan teknik swing trading. Nah, jadi untuk malam hari ini kita ada kedatangan influencer Arvin Honami. Teman-teman pasti udah tahu siapa Arvin Honami, kita udah sering ngobrol juga. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Arvin Honami itu adalah seorang investment content creator ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar sama Arvin. Dan juga buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham yang sedang kalian pegang atau juga mungkin saham-saham yang kalian ingin beli dan meminta insight atau juga bisa dibilang advice dari Bro Arvin, boleh banget ya. Tinggal tulis saja di kolom komentar, nanti di sesi Q&A kita akan jawabin pertanyaan teman-teman. Oke, dan kalau misalnya kita lihat IHSG dari hari ini sampai hari Senin kemarin itu bisa dibilang menguat tipis ya teman-teman ya, 0,3 kalau tidak salah ya. Dan tentunya juga kalau misalnya kita lihat memang sekarang sentimennya IHSG itu masih koreksi ya, masih banyak yang profit taking setelah naik cukup tinggi setelah pemilu begitu ya. Dan juga sudah ada beberapa data-data ekonomi yang global maupun juga secara domestik keluar begitu ya. Kita juga bisa melihat perkembangan dari ekonomi Cina juga, tentunya ini akan menjadi penentu ya bagaimana arah IHSG ke depannya. Nah, tapi untuk lebih panjangnya kita boleh nih ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya langsung sama Bro Arvin ya. Ini ada Cuan Troopers. Aji nanya PTBA menaik nggak Min untuk swing? Nah ini kita simpan ya, ini pertanyaan bagus. Pas banget mau nanya Medco. Nah ini ya. Jadi tentunya di tahun ini juga pasti akan ada sektor-sektor mungkin yang belum dapat panggung ya beberapa tahun lalu. Contohnya seperti sektor properti begitu ya, dengan karena suku bunga yang tinggi. Terus juga sektor batubara atau sektor energi juga ya, dengan bisa dibilang harga komoditas yang terus berfluktuatif karena terjadinya perang, adanya juga pengurangan ekspor impor. Tentunya kan ini menjadi tantangan ya buat sektor-sektor tersebut. Nah ini boleh kita tanyakan. Bris juga oke kita tanya ya. Oke kita langsung aja nih coba invite Bro Arvin Honami. Kita coba tunggu ya. INTP please. Oke, nanti kita juga tanyain ya mengenai saham INTP ya. Ini akan semua ditampung ya teman-teman ya pertanyaannya. Ada beberapa saham-saham menarik juga yang tentunya nanti akan kita tanyakan sama Bro Arvin. Buat teman-teman mungkin yang belum baru mulai investasi atau belajar mau lebih trading, jangan malu-malu ya teman-teman ya, boleh banget tanya mengenai strategi investasi swing gitu ya. Swing trading itu apa, baiknya seperti bagaimana, timelinenya bagaimana, time frame-nya boleh banget tanya. Halo bro, selamat malam Bro Arvin. Kedengaran ya bro suara gue ya? Halo. Ya halo, suara gue kedengaran bro? Halo bro, kedengeran Halo, ya suara gue? jelas. Kedengeran ya? Jelas, Ya? aman. Nah ini kayaknya lagi malam mingguan nih ya bro ya, lagi di luar nih kayaknya. Iya, kebetulan belum pulang, lagi di luar. Oke bro, pertama-tama gue mau say thank you dulu ya untuk waktunya Thank you. buat support sekuritas dan buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngecek nih suara gue aman ya bro ya? Aman, jelas, clear. Oke, iya. Jadi tadi gue sempat ada introduction sendiri gitu ya mengenai market kita sekarang gitu ya. Kalau misalnya dibilang kan kemarin memang IHSG kita itu cukup lama ya koreksi setelah pemilu ya bro ya.
Ya, koreksi setelah pemilu, dan karena memang ada antisipasi dari data-data ekonomi begitu ya, global maupun domestik begitu kan, dan juga mendekati musim dividen gitu ya, dan musim rilis laporan keuangan. Jadi kan ini bisa dibilang banyak banget nih faktor-faktor yang menentukan arah ISG di Q1 nih, bahkan mungkin di tahun betul. ini juga nih. Nah, secara Ya. overall, lu kalau ngelihat market ini sekarang gimana nih? Mungkin bisa di-share buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke, mungkin gua akan update market sedikit ya. Ya, Market kita memang cenderung konsolidasi ya. Memang kalau kita bilang turnover kemarin sempat bagus ketika sudah kelihatan ya yang menang pemilu kemungkinan satu putaran gitu ya melalui quick count, lalu delta-nya memang baru 75% ya yang masuk gitu ya. Tapi memang kita masih menunggu hasil resmi dari KPU. Meskipun kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar ya tidak ada berubah ya. Kalau kita bilang ya akan seperti ini gitu kemungkinan besarnya. Nah, memang ketika terjadi satu putaran, memang ini adalah angin segar buat market ya. Waktu itu gue ingat turnovernya sekitar 14 sampai 15 triliun hari itu. Hari pada saat tanggal 15 Februari itu langsung jam tuh di ISG-nya 1,8% dengan turnover tinggi waktu itu. Nah, setelah itu marketnya itu cenderung sepi dan stagnan. Kalau kita perhatiin tuh ya rate-nya di situ-situ aja dan bergeraknya juga nggak jauh-jauh. Memang habis itu terjadi net foreign inflow ya lumayan kencang. Tapi Pak Prabowo kan sudah menang versi quick count ya dan itu kelihatan bahwa memang market favorable gitu ya dengan pemilu satu putaran. Nah, habis itu turnovernya agak kecil nih turnovernya. Setelah itu agak kecil dan 1 minggu ke belakang ini outflow malah. 1 minggu ke belakang ya, 1 minggu ke belakang outflow. Penyebabnya memang ada, kita bisa bilang memang banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah memang mungkin gue sempat bicara sama Bro Jo dari tahun lalu bahwa kalau misalnya suku bunga The Fed itu masih tinggi gitu ya, bakal susah banget untuk foreign untuk sama suku kita karena ya mereka suku bunganya tinggi gitu kan. Ya kenapa kok mereka mau invest di emerging market, itu salah satu alasannya. Yang kedua adalah memang kita bicara soal harga beras yang belakangan naik inflasi ya, meskipun dipatok secara HET, tapi berdasarkan insight gua ngomong sama beberapa pengusaha yang bergerak di sektor itu, di beras gitu ya, itu memang mereka sulit. Kenapa mereka sulit? Karena memang harga produksinya itu tinggi banget loh. Jadi kalau jual dengan harga HET, pasti rugi. Ya, udah pasti rugi. Makanya kenapa mereka akhirnya mau nggak mau naikin harga beras juga gitu. Meskipun ada harga yang tertinggi. Jadi secara real memang inflasi kita ke depan akan cenderung lebih tinggi seiring dengan memang harga komoditas yang naik, terutama komoditas utama seperti beras. Tapi kita lihat juga beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ya. Salah satu contohnya adalah impor beras. Impor beras ini kan ibaratnya pakai USD banyak juga kan, bro. Jadi terjadi juga USD juga akan terjadi outflow juga ke negara asing gitu. Jadi ini yang mesti kita pertimbangkan juga sih. Selain daripada memang ada dividen dan sebagainya. Itu sih bro, kurang lebih. Oke, siap. Thank you banget ya, Bro Arvin. By the way, ini ada mention dari teman kita yang nonton malam hari ini, katanya suara lo agak nggak jelas. Sebenarnya juga kayaknya agak pecah-pecah dikit sih, Bro, kalau di gua. Kayaknya mungkin headset kali ya. Oke. Oke, ya jadi teman-teman yang nonton malam hari ini cukup insight yang menarik ya dari Bro Arvin mengenai apa yang terjadi begitu ya di minggu ini. Bahkan mungkin bisa dibilang di awal tahun inilah ya, masih dalam hitungan kuartal 1 juga. Nah kalau misalnya inflasi kan gue dengar datanya udah keluar ya bro ya, hari ini kan harusnya. Halo bro? Ya. Oke, gue coba dari dengeran belum? Jelas. Gue tadi bisa telepon tadi. Ya, gimana? Ya, jadi data inflasi Indonesia kalau tidak salah keluar hari ini ya, sudah keluar ya? Ya, udah keluar. Ya, agak naik kan, agak sedikit naik ya. Oke, gue belum sempat ngecek sih data inflasi kita. Itu naik ya bro ya di hari ini ya? Iya, agak sedikit naik dibandingkan sebelumnya. Karena memang ada faktor harga beras juga kan, ada faktor harga beras
juga kemungkinan di minggu ini juga di bulan ini juga kemungkinan harga beras kan masih tinggi ya, meskipun lagi distabilisasi oleh pemerintah. Tapi prinsipnya adalah ya harga beras masih tinggi gitu. Dan kita ngelihat terakhir gue ke supermarket gitu banyak yang kosong, masih banyak yang kosong, terutama beras gitu ya. Itu masih banyak yang kosong dan itu menimbulkan banyak multiplier effect ke inflasi lainnya, bro. Ini yang kita harus perhatiin. Oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi, tapi kalau misalnya dibilang tanggapan lu untuk di tahun ini dengan inflasi yang naik juga gitu ya di Indonesia, naik berapa ya bro ya? Kalau nggak salah ya, gue belum ngecek, mungkin bisa di-mention angkanya ya. Halo bro? Bro, masuk. Sorry. Agak putus-putus tempat gue. Gimana, bro? Ya, jadi kan angka inflasi Indonesia naik ya hari ini kan, untuk di bulan lalu ya. Ya. Iya. Oke, kayaknya agak putus-putus nih videonya. Oh, thank you IT 2,57 ya year on year ya. Oke. Ini mantap nih. Thank you banget Olivia. Ya. Jadi 2,57. Jadi mungkin ini pertanyaan juga kali ya buat banyak teman-teman nih. Kira-kira data inflasi kita yang terbaru ini apakah akan ada dampaknya positif atau enggak negatif begitu. Ya, sorry bro. Kedengeran nggak sekarang? Aman bro, udah kedengeran. Oke, sip. Oke. Gimana bro? Sorry. Agak putus tadi. Jadi tadi gue nanya mengenai angka inflasi yang baru keluar, begitu kan? Ya. Ya, terus gimana? Gue nanya, udah dijawab nih sama Olive, dibantuin tuh bro lu sama Olive. Untung ada backupnya. Iya. Nah, untung ada backupnya. Jadi kira-kira dengan data ya, inflasi yang terbaru ini, apakah dampaknya positif atau negatif nih bro kira-kira terhadap ekonomi kita atau bahkan pasar modal di Indonesia? Sebenarnya kan kalau kita bicara inflasi kan bicara soal suku bunga juga ya. Kita bilang inflasi ini kan memang masalah terkait suku bunga. Kalau misalnya inflasinya tinggi berarti kan there is chance bahwa suku bunga ini kan akan Kedengeran? Sorry. Oke. Suku bunga kan akan cenderung ditahan ya bro, di level 6%. Per sekarang itu kan masih di 6%. Dan ditambah lagi suku bunga US tuh nggak turun-turun bro. Jadi kemungkinan ya ini flow-nya ini masih nggak ngalir ke kita gitu secara equity ya. Masih on-off. Jadi kalau kita bilang nggak ada akumulasi yang very konsisten dari asing. Kita melihat bahwa sudah tinggi dia take profit gitu. Dan big bank kan pada turun belakangan ini gitu. Kalau kita lihat BNI, BCA, Mandiri, terakhir kan sudah naik tinggi, habis itu kan sekarang mulai turun kan, pelan-pelan gitu. Itu yang gua lihat sih. Oke, mungkin pertanyaan gue selanjutnya itu mungkin mengenai sentimen, Bro Arvin. Jadi kira-kira ada sentimen apa aja nih yang bisa kita perhatikan di kuartal 1 nih yang mungkin bisa membantu teman-teman yang nonton malam hari ini juga untuk mengurasi berita yang ada gitu. Jadi mungkin lebih berfokus ke sentimen-sentimen atau berita-berita ini dulu gitu. Karena kalau bisa dibilang buat lu secara personally sentimen-sentimen ini berdampak langsung terhadap pasar modal Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita bicara yang inflation driven ya, kita bisa lihat beberapa saham yang memang secara keuangan itu underperform bro di 2023. Ada beberapa saham kan yang underperform ya secara finansial dan keuangannya. Ini kita boleh perhatiin lagi. Contohnya misalnya ada beberapa ya. Kita bisa bilang kemarin batubara kemarin kan juga turun banyak gitu ya. Nah mungkin ini akhirnya menjadi earning base buat batubara gitu. Nah tapi kalau kita bicara katalis memang tidak ada katalis yang very signifikan kalau kita bilang ya. Yang very signifikan untuk batubara karena batubara ini China kan sebenarnya demandnya gitu. Demandnya dari China dan China-nya masih belum mau stimulus. Dan prediksi gua kenapa kalau dia nggak mau stimulus karena negara lain pun juga lagi tightening bro. Secara kuantitatif tightening. Jadi ibaratnya China kalau stimulus supply-nya gitu ya.
demand-nya tidak distimulus juga oleh negara lain, percuma karena mereka negara ekspor gitu. Dan sementara kalau kita bandingkan kita punya trade balance dengan Indonesia dengan China itu sudah kontribusi 25%. Dan ini gue kutip dari kata-kata Pak Chatib Basri ya, mantan Menteri Ekonomi. Itu dia bilang gini, ketika GDP China itu turun 0,5%, gitu ya, 0,5%, kita punya ekonomi itu turun 0,2%, bro. Jadi signifikan itu, gitu. Imbas dari China, karena memang 25% trade kita itu sama China. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa oke, komoditas memang sudah turun banyak, gitu. Tapi kita masih tertarik dari demand. Kalau ditanya apakah perusahaan-perusahaan itu sudah murah, menurut gue sudah murah, gitu. Sudah murah. Tapi masalahnya tidak ada angin ke sana. Nah, kalau sekarang kita bicara suku bunga yang masih tinggi dan sebagainya, maka pilihannya tidak akan jauh-jauh dari big bank sebenarnya. Karena kan suku bunganya tinggi, bro. Suku bunganya tinggi dan potensi akan ditahan lebih lama. Dan foreign ketika masuk ke Indonesia, itu masuknya pasti ke big bank. Pasti ke empat ini. Gitu. Karena gini, money market fund di US itu masih 7 triliun US dollar. Gitu. Dan uangnya itu yang berputar di kita di indeks itu rata-rata uangnya kecil banget, bro, karena mereka masih melihat ini masih ada potensi resesi dan sebagainya. Ini yang masih dilihat sama mereka gitu. Makanya kenapa flow itu nggak begitu kencang ya ke Indonesia, karena ya itu tadi, karena memang keran airnya itu bukanya nggak gede, bro. Ini loh yang jadi masalah gitu sih, bro. Oke, thank you banget bro untuk jawabannya ya. Ini pasti insightful banget nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih ke mau nanya-nanya mengenai teknik swing trading gitu ya bro ya. Jadi kita mau lebih bahas ke strategi trading dan juga saham-saham atau sektor apa yang menarik. Mungkin kita jawab pertanyaan ini nih dari Cuan Troopers nih ya, yang nanya mengenai inflasi nih bro. Nih, apakah inflasi disebabkan pemerintah yang print fiat terus nih bro? Nah ini kan karena memang yang nonton malam hari ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda, jadi mungkin Bro Arvin bisa bantu nih menjelaskan apa yang menyebabkan inflasi itu ada begitu. Oke. Sebenarnya kan ada ini ya, kalau kita bilang inflasi itu ada dua side yang kita harus pikirin. Satu adalah supply side dan satu lagi ada demand side. Nah, kita harus tahu inflasi mana yang menyebabkan inflasi itu, apakah dari permintaan atau penawaran. Kalau kita bicara fiat itu diterbitkan terus, misalnya contoh US bikin uang lagi gitu ya dan sebagainya, memang itu akan memicu inflasi. Itu sudah terjadi waktu tahun 2021 gitu. 2021, 2020 itu ketika COVID, banyak sekali stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Di luar itu juga terjadi supply shock. Makanya terjadi inflasi kan kenceng kan, 9% gitu waktu itu. Nah, itulah kenapa terjadi inflasi, karena pemerintah memang ada beberapa kan yang masih nge-print uang ya, terutama di negara maju. Kalau di Indonesia kan agak susah, karena kita harus tahu dasar pengeprintan uang itu adalah ketika demand-nya itu besar, dan demand-nya itu global. US dollar bisa cetak duit, kalau Indonesia, I don't think so. Karena kalau Indonesia cetak duit, nanti terjadi hyperinflasi seperti yang terjadi di Zimbabwe. Dan ini kan tidak mungkin dilakukan gitu, di negara berkembang yang mungkin secara mata uang itu nggak diakui secara global gitu. Nah, apakah ini bisa menyebabkan inflasi? Dan I would say yes, gitu. I would say yes, gitu. Karena dengan banyaknya uang gitu ya, maka nilai uang tersebut kan akan terdepresiasi, gitu. Jadi tidak berharga. Ibarat kita dulu bisa beli satu keranjang di supermarket 100.000, sekarang nggak bisa, bro, gitu. Satu keranjang penuh 100.000. Itu contohnya. Jadi printing money itu, gitu. Dan itu kan ada di M2 money supply dan sebagainya. Itu ada teorinya lagi ya soal money supply. Tapi intinya adalah dengan pengeprintan uang itu jelas akan menimbulkan inflasi. Itu sih. Oke, thank you ya, bro, untuk jawabannya. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam topik swing trading nih bro ya. Jadi kalau misalnya dibilang trader, gue juga enggak sih. Kalau gue nih, personally gue ya. Iya. Karena mungkin lebih investing. Tapi kalau misalnya ada berita-berita atau momentum menarik ya, gue masuknya sebenarnya ke swing sih, gitu kan.
Nah, Ya. tapi mungkin bisa dijelasin dikit nggak kira-kira buat teman-teman yang baru belajar investasi atau baru mau belajar trading, swing trading itu apa, bro? Dan mungkin bisa dibilang juga benefitnya dari memilih teknik swing trading itu apa? Oke, kalau kita bicara swing trading itu ibarat memegang sebuah posisi dalam jangka waktu menengah ya. Kita nggak bisa bilang pendek, nggak bisa bilang panjang. Jadi mungkin kita memanfaatkan momentum di jangka menengahnya gitu. Nah, biasanya kita ngelihat dari story-story apa sih yang muncul di media belakangan ini. Contoh yang terakhir ngomong soal harga beras kan gitu. Jadi harga beras ini kan berhubungan dengan beberapa emiten secara sentimen, tapi belum tentu secara fundamental seperti itu. Gitu. Nah, swing trading itu ngelihat bahwa oke, apakah ini momentum dari sebuah sektor itu masih menarik ya untuk kita ikutin gitu. Dan swing trading biasanya kita nggak kita ada area take profit gitu ya. Area take profit itu kita punya. Tapi ketika mencapai area itu, kita biasanya pasang yang namanya trailing stop bro. Trailing stop itu adalah ketika sebuah tren naik itu sudah patah, baru kita take profit bro. Karena balik lagi kita nggak akan pernah tahu ini topnya atau ini bottomnya. Tapi kita tahu ketika terjadi pembalikan arah dan itu adalah kesempatan yang tepat untuk kita beli gitu. Nah, swing trading itu memanfaatkan kombinasi antara gue bisa bilang sentimen, fundamental dan technical juga gitu. Makanya kenapa bisa namanya swing kan gitu. Ya. Lebih seperti itu. Oke, ya berarti gue bisa dibilang masuk kategori swing trading lah ya gue ya. Ya, betul. Bisa dibilang mungkin gue bisa dibilang cukup oportunis tapi agak males juga gitu kan. Jadi dalam arti nggak bisa merhatiin chart juga bro tiap hari gitu kan, tiap detik malah tiap jam. Jadi skimming lah ya bacanya kan ya, skimming dari sentimen apa yang ada, laporan keuangannya mungkin ngecek dari RTI, murah, bagus sentimennya gitu kan, kalau gue gitu ya, baru masuk gitu kan, dan tentukan juga kali TP-nya kali ya gitu ya, untuk betul. tetap harus menentukan take profit juga ya, pasti targetnya pasti. Ya. Oke ya. Gue belum pernah nanya nih ke lu kayaknya. Kalau lu sendiri tipe apa nih bro? Lu investor, trader, scalper, atau combination of everything? Gue lebih karena swing trader sih. Seperti pas banget sama topiknya kebetulan sama gue gitu. Gue lebih banyak swing sih. Dan maksudnya ngelihat dari sentimen dan sebagainya gitu. Balik lagi, memang kita bisa bilang bahwa foto invest dan foto swing mungkin agak sedikit berbeda ya bro. Gue pasti pisahin gitu. Misalnya gue invest ya invest, gue swing ya swing. Karena kalau enggak psikologisnya kecampur gitu. Dan tidak banyak orang yang melakukan itu gitu bro. Karena kalau dia nggak ngelakuin itu, di shock sedikit 2% aja udah pusing gitu. Padahal itu barang fundamental. Katanya gitulah. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Aji, nanya nih Aji, jangka menengah itu bisa dijelasin berapa lama nggak? Apa 2 atau 4 tahun itu termasuk jangka menengah? Oke. Jelas kalau kita bicara 2 atau 4 tahun itu bukan jangka menengah ya. Ya sudah pasti jangka panjang ya kalau kita bisa bilang. Jangka menengah itu apply itu mungkin bulanan ya, gua bisa bilang. Kalau itu kecenderungannya ke long ya. Jadi 2 tahun, 4 tahun tuh long ya kecenderungannya. Itu sih. Oke, udah dijawab ya tadi yang bertanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sektor nih bro, jadi di tahun ini sektor yang menarik atau bakal dapat panggung menurut lo apa nih? Kalau dari gua yang gua denger sih udah mulai ada cerita mengenai sektor properti dan sektor energi. Salah satu yang gua denger alasannya karena tahun lalu mereka nggak dapat panggung, gitu kan? Dan ada berita The Fed akan memotong suku bunga walaupun awal di Q1 gitu kan di tapi ternyata mundur begitu kan. Jadi ini menjadi pertanyaan begitu kan, kira-kira apa nih sektor yang akan nanggung, karena kalau misalnya kita ngomongin mengenai teknik swing trading kan kita juga harus menggunakan momentum juga kan bro ya. Nah jadi kira-kira boleh di-share nggak nih sektor-sektor apa aja yang menurut lo perlu kita perhatikan di awal tahun ini? Oke. Sebenarnya kalau kita bilang memang ada beberapa skenario yang akan terjadi. Satu adalah memang suku bunga itu kan posisinya sekarang di 5,5% di US. Suku bunga kan posisi 5,5% di US. Lalu kita bilang bahwa
kemungkinan awalnya Q1 ternyata mundur, kemungkinan Q2 gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, posisi seperti ini itu persis ketika waktu tahun 2022. Teman-teman kalau ingat 2022 gitu ya, Fed waktu itu bilang akan berhenti naikin suku bunga gitu. Ternyata nggak berhenti-berhenti bro. Sampai akhir tahun nggak berhenti-berhenti gitu. Masih aja naikin suku bunga gitu. Nah, akhirnya balik ternyata hold kan. Menurut gua, ini posisi yang orang bilang bahwa ini akan, kalau 2022 orang bilang bahwa ini akan berhenti naikin rate, 2023 bilang ini akan stay rate-nya untuk berapa panjang. Menurut gua 2024 kemungkinan akan stay rate-nya akan seperti ini. Menurut gua ya, sampai akhir tahun. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya adalah karena kita harus ingat bahwa US juga akan mengalami pemilu tahun 2024, ya kan? Pemilu itu terjadi di bulan November. Apa yang dilakukan oleh incumbent ketika mau pemilu? Yang dilakukan adalah memperbaiki data ekonomi, gitu kan? Nah, teman-teman bingung nggak misalnya? Contoh misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang layoff, gitu ya. Tapi kalau dibaca dari data non-farm payroll dan sebagainya, kok tinggi terus, gitu. Kok masih banyak yang buka lapangan kerja? Ini kan menjadi pertanyaan kita sama-sama kan. Kenapa kok terjadi seperti itu kan gitu? Di tengah banyak layoff dan sebagainya. Ya pastinya ini ada satu hal, ada satu faktor yang mungkin di luar kendali dari makroekonomi itu tersebut. Contohnya, misalnya, lapangan kerja dibuka itu kan ada dua hal, bro. Satu swasta, satu government, ya kan? Kalau swastanya layoff, swastanya banyak layoff, governmentnya ini ibaratnya kalau angka non-farm payroll masih tinggi nih, berarti kan dari governmentnya yang offset. Governmentnya yang offset dari ini kan. Ketika government offset dari itu, maka akan ada pembukaan lapangan kerja baru. Makanya kenapa ekonomi Amerika sampai sekarang masih strong, karena memang faktor-faktor tersebut. Nah, sekarang kita bilang bahwa properti memang dapat panggung gitu ya. Meskipun kita bisa bilang bahwa keuangannya bagus loh. Kita bisa cek lah BSD dan teman-temannya pasti bagus. Cuma anginnya ini nggak ada gitu. Kalau properti ya, anginnya nggak ada karena suku bunga belum turun. Nah, tapi kalau ditanya apakah BSD dan sebagainya murah, menurut gua murah. Menurut gua murah. Tapi anginnya nggak ada, nggak tahu naiknya kapan. Teknologi contohnya, teknologi juga sama. Ketika suku bunga mulai turun di US, itu teknologi pasti main boom lagi. Cuma kapan, itu nggak tahu. Gitu. Itu nggak tahu. Yang ketiga, ada batu bara. Kalau kita bicara batu bara, tadi gue bilang sama lu juga, demand-nya dari China, soalnya. Demand-nya dari China. Lalu ketika demand-nya dari China, kalau China-nya belum balik, kan nggak bisa juga. Harga pun kan nggak bisa, secara volume kan nggak bisa naik juga. Gitu. Jadi dari situ aja, kita bisa menilai bahwa memang kondisi sekarang secara sektoral itu masih belum kelihatan very clear. Tapi yang jelas very clear adalah kita tahu bahwa market itu kan agak sedikit sepi ya, dan terkonsentrasi ke sektor terkonsentrasi ke beberapa saham tertentu gitu. Nah, saham tertentu itu adalah saham-saham yang ibaratnya memang punya panggung gitu ya, punya panggung seperti konglomerasi misalnya, itu kan juga masih ada panggung. Contoh Aman Mineral sudah all time high gitu. Nah, jadi saham-saham yang dikendalikan lokal ini yang lebih menarik gitu. Tapi kalau kita bicara misalnya teman-teman mau beli saham gitu ya untuk investasi, menurut gue cari saham yang bagi dividen tinggi. Kenapa? Karena ketika saham ini bagi dividen tinggi, maka ketika harganya turun, dividen yield-nya kan makin tinggi gitu. Itu yang bisa dimanfaatkan karena net profit perusahaan itu tidak turun tuh. Net profit perusahaan itu naik, tapi harga saham cenderung turun. Dan itu yang kita manfaatkan. Itu yang gue bisa rekom untuk saat ini. Gitu. Memang marketnya rada nggak enak, marketnya rada nggak enak, tapi ya kita harus get used to it gitu. Dan memang ini adalah masalah yang memang nggak enak. Ditambah lagi kita harus ingat bahwa Maret ini kan ada puasa juga kan, Bro. Ada puasa juga, dan ini yang kita harus perhatiin juga. Market akan cenderung sepi biasanya, berdasarkan siklus itu biasanya sepi. Nah, jadi kalau mau trading pun teman-teman perhatiin gitu ya. Ketika teman-teman shocknya dalam, teman-teman jangan langsung cut loss, tapi pikirin dulu gitu. Volumenya gede apa enggak? Ini kunci soalnya, Bro. Karena gue sering banget nih
ketemu misalnya ada saham apa ya, ADMR ya kalau nggak salah, itu kan plusnya tinggi tuh hari itu, plus 5 atau plus 6, habis itu besoknya langsung minus 7 apa 8 gitu bro, dan maksudnya nggak ada katalis apa minus 8 gitu ya, jadi ya volumenya kecil dan sebagainya, ini yang very tricky, makanya kenapa di market seperti ini teman-teman harus very adaptif kepada strategi gitu, kurang lebih seperti itu sih bro. Oke, thank you banget nih ya. Cukup detail ya teman-teman ya jawabannya ya dari sektor-sektor apa aja yang bisa dibilang manggung gitu ya. Salah satu yang paling gua ingat dari yang lu mention adalah bahwa mungkin ada beberapa sektor yang saham-sahamnya sudah dibilang cukup murah gitu ya, cuma belum dapat angin aja gitu kan. Iya, Dan betul. bener banget ya kalau misalnya kita berkaca atau belajar dari pengalaman kita tahun lalu, emang dibilang suku bunga akan turun tapi nggak kejadian-kejadian gitu kan, dan ya itulah ya bro, berharap-harap doang gitu kan, tapi akhirnya the whole year kejadiannya sama aja gitu kan. Jadi mungkin ini sesuatu yang bisa diantisipasi juga ya buat teman-teman cuan troopers malam hari ini gitu ya. Jadi kita harus bisa memposisikan strategi trading kita juga lah ya begitu. Oke, ya kita coba jawabin pertanyaan cuan troopers ya bro ya. Boleh. Oke, kita coba di satu, ada yang nanya Irma mengenai INTP nih bro, dia nanya view lu gimana nih mengenai INTP sekarang? INTP ya? Coba gue cek dulu INTP. Ya, gue cek dulu INTP. Ya. Sambil nunggu INTP ya, ini ada Ciolis. Ya, gimana bro? Ya, INTP sebenarnya gue secara sektoral, kita bisa bilang semen itu kan untuk IKN dan sebagainya ya, tapi yang dapat cang paling besar itu pasti SMGR, itu satu. Yang kedua, INTP ini gue bisa bilang bahwa INTP ini marketnya juga sekarang itu kemakan juga sama SMGR gitu. Meskipun kalau kita bicara katalis memang agak sedikit kurang ya, kurang di INTP. Dan kalau kita bicara soal technical sendiri juga sudah breakdown ya dari 9.100, dan ini berarti not a good indication anyway gitu menurut gua ya. Dan daripada gitu mending kenapa tidak taruh di tempat yang lain, karena posisinya masih downtrend sekarang. Itu sih kalau dari gua. Oke bro, kita lanjut lagi. Ada yang pertanyaan mengenai nih influencer terkenal nanya bro sama lu bro. Ini influencer terkenal ya, Olivia Cahyadi, nanya mengenai sektor poultry nih, kira-kira what do you think? In general, what do you think nih sekarang gimana? Oke. Poultry secara keuangan memang 2022 the worst is over ya. Kita bisa bilang bahwa, gua kan bilang, kalau misalnya cari perusahaan yang 2023-nya base keuangannya jelek, berharap 2024-nya lebih baik gitu kan. Nah, sekarang gue bisa bilang bahwa teknikalnya misalnya kita bisa bilang Cepin, Java, itu so far secara minor uptrend sudah secara uptrend itu ya, misalnya secara jangka pendek itu sudah minor uptrend gitu ya, naiknya pelan-pelan gitu. Nah, sekarang itu Cepin Java, gue bisa bilang bahwa ya ini salah satu sektor yang dapat flow ya. Gue bisa bilang dari volume juga kelihatan bahwa memang ada flow yang masuk ke sini. Nah, cuma memang Cepin Java, gue bisa bilang 2023 is the worst buat mereka. 2024 mungkin kan pilihannya hanya menurut gue sama atau lebih baik gitu. Dan harga jagung posisi sekarang itu harga jagung juga sudah mulai turun. Harga jagung sudah mulai turun dan sebagainya. Ini juga akan menjadi katalis dari segi earning buat Cepin Java gitu. Karena mereka kan kalau orang bilang ini adalah perusahaan ayam, gue bisa bilang ini bukan perusahaan ayam, tapi perusahaan pakan ternak gitu. Secara keuangan ya, kita bilang pakan ternaknya lebih besar gitu. Makanya kenapa ketika harga jagungnya naik, mereka langsung kena semua gitu. Jadi seperti itu sih bro, gue lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya mengenai, nah ini menarik nih bro,
saham Pak PP nih, ke depannya gimana? Contohnya saham brand dan lain-lain, ada info masuk MSCI. What do you think nih bro, in general mengenai saham Pak PP sekarang? Oke. Ini sebenarnya gue sudah sempat singgung bro, kalau bro ingat Ya, di live terakhir ya. bahwa brand itu adalah salah satu proyekan yang menurut gue itu akan masuk MSCI. Ujung-ujungnya akan ke sana. Cuma masalahnya adalah masuknya kapan? Itu kan pertanyaannya yang ditanya sama semua orang. Dan itulah yang mendasari kenapa brand itu anjlok waktu Januari. Karena harusnya MSCI itu terjadi di bulan Februari bro. Harusnya. Jadi orang expect beli gitu ya, Februari jualan. Tapi ternyata Februari nggak masuk karena MSCI punya satu indikator baru gitu, yang menyebabkan brand ini nggak bisa masuk. Gitu. Makanya kenapa di ARB gila-gilaan dari 8.000 ke 4.000 kalau nggak salah. Nah, gue bisa bilang bahwa next MSCI itu ada di bulan Mei. Next MSCI itu ada di bulan Mei. Dan teman-teman perhatiin, selama 1 bulan ke belakang, brand itu cenderung konsolidasi dan baru kemarin itu baru breakout dan gue pribadi sudah punya posisi bro di 5.050 kalau nggak salah average-nya gue punya di 5.050 berarti kan sudah plus 20%-an lah ya dan memang kalau kita bilang ya saham PP ini menarik dari segi kepentingannya dan gue pribadi masih percaya bahwa brand itu akan masuk MSCI itu gue masih percaya per sekarang ya gitu karena kalau kita bicaranya mau buang ke retail menurut gue nggak bisa karena barangnya terlalu banyak untuk dibuang ke retail gitu. Pasti ada indikasi lain dia harus buang kemana ini kan yang masih jadi pertanyaan kita ya salah satu yang bisa gue pikirin ada indeks itu yang salah satu yang gue bisa pikirin nah pasti teman-teman banyak yang tanya gitu ini ketika gue ngomong brand banyak orang yang ngomong BRPT gimana pasti banyak yang ngomong BRPT gimana jawaban gue adalah BRPT itu barangnya tersebar dan cukup banyak gitu di retail makanya kenapa susah banget naiknya BRPT kalau kita bandingin sama brand ya kalau gue pribadi karena gue tahu story-nya gue kan pilih brand daripada BRPT gitu karena brand itu barangnya lebih sedikit lah di publiknya menurut gue seperti itu gitu sih bro. Oke, udah dijawab ya. Jadi memang terakhir kita live juga memang lu lebih menjagokan brand ya, lebih bagus lah ya. Anak emasnya lah ya, saham anak emasnya Pak PP ya. Kalau dari view lu ya yang bisa dibilang. Oke, ya. Oke, kita tanya lagi. Nah, ini menarik nih. Ini sempat pembicaraan banyak orang nih bro mengenai saham ASI nih. 6 tahun sideways. Masa depannya gimana nih bro menurut lo mengenai ASI? Astra itu adalah perusahaan holding bro. Astra itu adalah perusahaan holding dan banyak orang ngomong itu adalah perusahaan otomotif. I would say no. Astra itu adalah holding karena dia punya otomotif, punya United Tractor gitu ya, dan kontribusi terbesarnya adalah di situ. Nah, ini kita harus mengukur Astra itu comparable to Indofood, INDF. Karena INDF pun juga sama kan, maksudnya dia punya anak usaha STMP, LC, ada ICBP dan teman-temannya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin grafiknya 5 tahun sideways bro. Benar kata Bro Alex benar. 5 tahun itu sideways. Nah makanya kenapa kita bisa bilang perusahaan-perusahaan seperti ini, gua bisa bilang ibarat meskipun valuasinya murah ya bro. Ada yang istilahnya itu conglomerate discount kalau gue bilang. Conglomerate discount. Conglomerate discount ini apa sih? Karena tidak mungkin dalam satu siklus ekonomi semua anak usaha itu bagus semua bro. Nggak mungkin. Pasti ada yang bagus di sini, ada yang jelek di sini dan sebagainya. Makanya kalau kita nggak tarik garis lurus gitu ya, earningnya Astra itu ya stagnan. Itulah yang menyebabkan sahamnya Astra ya stagnan. Begitu juga dengan Indofood. Nah, saham-saham seperti ini yang dilihat itu sebenarnya menurut gua pribadi bukan capital gain-nya bro, tapi dividen. Itu yang gua lihat. Itu yang gue lihat. Jadi ketika harganya rendah dan earnings-nya bagus, teman-teman pikirin dividennya aja dulu. Nggak perlu pikirin capital gain-nya. Kalau dikasih capital gain, misalnya contoh Astra dari 5.000 ke 7.000, ya thank you banget lah gitu kalau misalnya dikasih. Tapi kalau misalnya nggak dikasih pun, lu kan udah dapat dividennya. Menurut gue seperti itu sih. Dan beli di harga rendah aja. Daripada beli ketika naik, ya beli akumulasi ketika dia sideways di bawah dan sebagainya. Itu adalah cara gue beli saham holding gitu. Kalau dia misalnya Astra dan sebagainya udah turun 15% dari top 20%, nah itu gue makan bro business. Ya, gitu. Ya gue setuju banget ya Bro Arvin. Jadi emang kadang-kadang kita suka lupa bro. Maksudnya cara mendapatkan
cuan di pasar modal itu nggak cuma dari capital gain ya, ada yang namanya Iya, dividen betul, juga betul. gitu Ya, ya betul. kan ya. Jadi mungkin benar ya. Jadi untuk menyikapi saham-saham gitu ya, mungkin seperti ASI sekarang gitu ya, dengan karakternya ASI, mungkin kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya sideways selama 5 tahun begitu kan, mungkin jangan mencarinya dari capital gain tapi mungkin lebih ke dividen ya. Gue Ya, nggak tahu nih ASI ini masuk ke high dividend index nggak ya, 20 high dividend index apa enggak gitu ya. Tapi kayaknya mereka konsisten nggak ya bagi dividennya, kayak harus gue cek sih. Tapi setahu gue kayaknya ASI konsisten. ada deh. Konsisten ya? Konsisten. Masih konsisten. Iya. Masih konsisten. Oke, ya. Jadi buat teman-teman untuk ASI bisa dipertimbangkan ya mengenai pembagian dividen. Jadi buat kalian, mungkin kadang kita suka lupa nih ya. Jadi saham itu nggak cuma dari capital gain jual beli, tapi ada juga namanya dividen ya yang dibagikan dari pendapatan perusahaan kepada investor-investornya, begitu ya. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini nih ada influencer ini dari tadi nanya terus, tapi kita jawabin aja bro. Ya, ya dari Ivy nanya mengenai kertas-kertasan bro. Gimana? What do you think about perkertasan ini bro? Perkertasan ini susahnya gini bro. Memang kita bisa bilang bahwa INKP Tekim itu adalah yang terbesar di Indonesia, dan bahkan gue bisa bilang ada sebesar kedua di dunia gitu. Jadi secara bisnis sebenarnya kita bisa bilang bahwa INKP Tekim is actually a good business. Good business. Tapi masalahnya pergerakan harga sahamnya tidak berkorelasi terhadap fundamentalnya. Ini yang gue perhatiin gitu. Bukan karena fundamentalnya. Oke, kita bisa bicara bahwa fundamentalnya is there, tapi harga sahamnya ketika fundamental bagus, harga sahamnya malah turun gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara INKP Tekim, itu sebenarnya story-nya banyak. Kalau kita bicara green yang ke arah green ya, itu kan banyak packaging yang pakai kertas dan sebagainya. Ini kan datangnya pasti dari INKP Tekim, nggak jauh-jauh gitu. Cuma masalahnya balik lagi, sebenarnya mengenai INKP Tekim itu gue bisa bilang bahwa secara fundamental bagus, tapi secara harga saham ini yang gue bisa bilang banyak sekali transfer pricing dan sebagainya, karena kan ibaratnya mereka juga contohnya INKP Tekim gitu ya, mereka kan ibaratnya monopolistik ya, dalam arti kalau mau ngikinin kompetitornya ya dia tinggal turunin harga, terus orang-orang juga ini kan setiap pabrik-pabrik selesai gitu, maksudnya ya nggak dapat apa-apa gitu, akhirnya banyak tutup dan sebagainya. Makanya susah sekali untuk mengakses INKP Tekim secara fundamental menurut gue ya, karena itu tadi secara nature of the business dia monopolistik dan dia bisa melakukan apapun yang diperlukan oleh bisnis tersebut gitu. Nah, INKP Tekim itu kan juga bagian dari Sinarmas Group ya, bagian dari Sinarmas Group juga. Nah, INKP Tekim ini ya itu tadi seperti gue bilang bro, pergerakan sahamnya ini sulit diprediksi kalau cuma berdasarkan fundamental aja. Tapi kita harus berpikir dari sisi lainnya gitu. Apakah INKP Tekim ini tujuannya apa sih untuk dinaikin dan sebagainya? Itu sih lebih ke arah itu menurutku. Oke, thank you ya bro jawabannya, dan buat Ivy juga ya. Ini kamu nanya sekali lagi minggu depan live sama saya ya, Ivy. Oke, jadi buat teman-teman kita akan ambil lagi 2 atau 3 pertanyaan gitu ya. Tapi aku mau ingetin sekali lagi, kalau di sini kalian ada yang belum punya akun, bisa buka di eform.sukorsecuritas.com ya. Dan buat kalian kalau misalnya ada yang mau belajar-belajar, nanya-nanya lebih dalam, boleh ikut langsung Instagramnya Bro Arvin Onami ya, karena Bro Arvin ini suka ngonten ya mengenai investasi nih. Jadi pasti tentunya teman-teman bisa belajar banyak begitu. Lu ada konten tentang Bitcoin gak sih bro? Bitcoin lagi crazy banget loh. Iya, salah satunya kan memang ada aset kelas lain ya yang kita bisa perhatiin ya. Memang Bitcoin ini gue sempat bikin kontennya bro di Maret 2023, awal 2023 gitu mengenai cryptocurrency, dan gue sempat bilang bahwa bearish time in crypto is over waktu Maret 2023 gitu. Karena gue ngelihat bahwa oke, ini kayaknya ada beberapa bank yang harus diselamatkan sehingga banyak banget likuiditas yang akan dilempar ke publik. Dan itu benar, ketika Maret 2023 itu kalau nggak salah Bitcoin masih $23.000,
sekarang posisinya udah 60.000. Ya. Dan memang kita nggak boleh menutup mata ya, bro. Maksudnya kita kan melakukan diversifikasi aset juga, dan misalnya ada chance di aset lain juga kita manfaatkan gitu loh, bro. Jadi kadang kita nunggu kan ngapain. Ya. Menurut gue Ya. seperti itu. Oke ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar lagi ya, jadi memang yang namanya instrumen investasi itu banyak begitu ya, jadi tinggal disesuaikan aja dengan profil masing-masing. Oke, ini ada yang nanya nih bro, mengenai sektor properti nih, kedepannya gimana nih bro katanya, kan ada sentimen cut rate tadi udah kita bahas sih sebenarnya Ya. di awal ya. Cuma mungkin ada teman-teman yang baru join dan pengen mungkin lebih clear answer nih, what do you think about sektor properti di tahun ini? Oke, jawaban gua tetap sama, bahwa memang secara fundamental no-brainer bahwa perusahaan-perusahaan properti itu pada bagus. Karena ini kan ada spillover effect dari back order yang terjadi. Jadi sudah ada back order, jadi mereka eksekusi udah jadi rumahnya diserahkan jadi pendapatan. Cuma masalahnya kita harus bicara dari kalau saham sendiri kan dia bicara soal fundamental aja, tapi kita bicara sentimen. Sentimen yang paling terdekat dengan properti itu adalah suku bunga, nggak jauh-jauh dari itu. Cuma kalau kita bicara secara fundamental, bro, ini kita ngomong secara fundamental. Misalnya customer gitu ya, dia beli rumah dengan bank A gitu atau bank B, pasti ada bank lainnya yang akan menawarkan promo rate lebih murah dan menyebabkan orang ini switching. Makanya kenapa kalau kita bicara soal demand dari properti itu sebenarnya kalau secara perbankan itu inelastik sebenarnya. Gitu. Tapi sentimennya ini yang bikin orang mikir, oh suku bunga naik, demand for property turun. Padahal nggak begitu sebenarnya. Cuma karena orang market agree on that side, jadi makanya kenapa saham itu cenderung turun atau sideways saja. Katalisnya itu cuma cut rate aja sebenarnya. Nah, coba cut rate ini kapan? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena kemarin itu kita mau call gitu kan, mau nahan suku bunga, ternyata nggak ditantang naik terus gitu. Nah, jadi seperti itu kondisi yang terjadi sekarang, persis yang terjadi di tahun 2023 kemarin. Ketika kita menunggu nggak halt gitu ya, ternyata malah naik terus gitu ya, sampai penghujung tahun baru di halt. Nah, gua curiganya adalah kalau tidak terjadi something happen di US economy, gue tidak melihat akan terjadi cut rate dalam waktu depan. Dan kita bisa melihat dari data-data ekonomi yang keluar, PCE juga price consumption index juga masih tinggi, dan sebagai consumption expenditure masih tinggi. Nah ini yang bikin, maksudnya untuk Fed cut rate itu nggak ada alasan tuh, nggak punya alasan Fed untuk cut rate itu, karena ini akan kontradiksi dengan statement dia sebelumnya gitu. Malah orang akan mempertanyakan kredibilitas Fed ketika terjadi cut rate di tengah ekonomi yang baik-baik aja gitu sebenarnya gitu. Dan kita harus accept bahwa level inflasi di sekarang ini harus diterima menurut gua. Kenapa harus diterima? Karena harga komoditasnya juga tidak serendah waktu sebelum waktu tahun 2022 kemarin gitu. Jadi kita harus accept kondisi sekarang itu adalah kondisi inflasi yang memang normal kalau gue bisa bilang. Gitu. Kalau Fed masih bilang bahwa inflasi harus di 2%, I think itu busuk ekonomi harus depresi dulu baru bisa 2%. Menurut gue seperti itu. Gitu. Oke, thank you bro jawabannya ya, ini insightful banget nih buat teman-teman ya yang penasaran tadi mau tahu mengenai sektor properti ya, dengan adanya isu, bukan isu sih ya, bisa dibilang berita lah ya, mengenai the Fed akan memangkas suku bunganya. Oke, kita coba tanya lagi. Ini bro, pertawuran ini gimana bro? What do you think mengenai pertawuran? Gue jarang banget nih orang nanya tentang tower sekarang. Akhir-akhir ini lagi jarang nih, jadi makanya gue pilih ini nih, tower gimana nih dulu deh. Oke. Secara pertawuran ini kan tergantung dari ekspansi pemerintah juga mengenai internet dan sebagainya. Karena memang tidak dipungkiri bahwa memang secara fundamental dengan banyaknya
telco yang merger gitu ya, dengan banyak telco yang merger itu akan menurunkan pendapatan TOWR dan topik dan sebagainya. Karena di satu sisi ya udah gitu, karena udah merger kan gua bisa harusnya pakai 2 BTS gitu ya, karena merger cukup pakai 1 gitu. Nah, jadi seperti itu, ditambah lagi suku bunga kan masih tinggi bro. Jadi persis nih katalisnya sama yang tadi gua cerita, katalisnya adalah scat rate nih katalisnya untuk TOWR. Kalau MDMA ini kan bergerak di bidang mineral yang berhubungan dengan ya masih ada hubungan dengan nikel-nikelan lah bisa bilang. Nah, posisi nickel price sekarang masih rendah gitu ya, dan menunggu recovery dari demand-nya China. Ini mineral kita itu demand-nya dari China. Kalau China-nya masih lemas gitu ya ekonominya, ya mereka juga tidak akan impor dan juga besar untuk mineral kita juga gitu. Dan ini kan teman-teman harus pahami gitu bahwa memang kalau ekonomi China itu, bahkan ekonomi China itu sekarang deflasi, bukan inflasi, deflasi malah. Nah, mereka mau melakukan stimulus juga seperti gue bilang, mereka tidak akan melakukan stimulus kalau misalnya potensi ke depan negara maju itu pada resesi gitu. Kalau potensi negara maju resesi kan kemungkinan ya ekonomi kan akan melambat. Sesimpel itu aja bahwa China sebagai supplier dunia, mereka ketika stimulus factory-nya, mereka terbitin barang dan juga besar, nggak ada yang makan kan percuma gitu. Mending gue nunggu sampai resesi dulu, ekonomi yang luar, jelas resesi, demand yang lemah, mereka stimulus, gue baru stimulus bareng-bareng gitu. Jadi bareng-bareng itu yang gue lihat. Makanya kenapa kalau orang bilang sekarang, posisi sekarang ya, orang bilang kan, oh China udah stimulus dan sebagainya. Buktinya terhadap ekonomi tidak berimpact. Nggak terlalu berimpact loh, kita ngelihat. Stimulusnya itu masih relatively masih kecil lah. Belum yang gede gitu. Yang gede itu terjadi baru ketika tadi saya bilang, ketika semua negara itu sudah mulai resesi dan mulai menerapkan quantitative easing, itu baru China bakal masuk gitu bro, bakal tapping. Itu yang gue lihat. Oke. Gitu. Wah, ini teman-teman kita mau say thank you dulu ya sama Bro Arvin. Udah bantu sharing banyak ya. Jadi dari sentimen gitu ya, bahkan dari sektor dan juga saham-saham ya gitu yang menarik apa di kuartal 1 ini. Kita udah pas banget nih, waktunya juga memang sudah selesai. Bro Arvin, gue mau say thank you lagi ya sekali lagi. Thank you. Waktunya. Thank you. Jangan bosan-bosan bro ya diundang TikTok sama kita. Thank you. Sama buat teman-teman John Troopers, kalau misalnya ada yang ketinggalan, ini nanti IG Live-nya akan di save ya. Oke bro, itu aja dari gua. Thank you banget ya. Thank you. Selamat malam ya bro Thank ya. you. Happy weekend bro. Thank you.